Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di YouTube channel SMK Nurul Jadid Python Probolinggo. Tentunya bersama saya Mujibur Rahman yang akan menemani Anda sebagai host pada kesempatan malam hari ini. Tentunya di program spesial kita yang sudah kalian tahu bersama, yaitu program Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Mantap. Nah, teman-teman yang baru bergabung di YouTube channel SMK Nurul Jadid pada kesempatan kali ini, di bulan Ramadan ini, ayo kita banyak kebaikan, kita perbanyak ibadah. Salah satunya adalah dengan cara mendukung dan mensupport YouTube channel SMK Nurul Jadid Python Probolinggo dengan tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari kita tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan alumni SMK Nurul Jadid yang berprestasi, yaitu Mas Zainul Khafi. Selamat malam Mas Zainul Khafi. Selamat malam, Sir. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum saya berikan kesempatan kepada Mas Zainul Khafi untuk berkenalan, ini saya mau bacakan. Mas Khafi ini adalah salah satu siswa SMK Nurul Jadid yang berprestasi, bahkan sampai detik ini. Beliau pernah menjadi terbaik 1 santri berprestasi Nurul Jadid tahun 2020. Dan menjadi terbaik 4 duta siswa mahasiswa berprestasi nasional versi The Platinum Skill tahun 2020, delegasi Indonesia pada Global Virtual Youth Summit for the UN Ocean Decade, dan menjadi Indonesia Youth Advisory Council for the United Nations Ocean Decade, dan wakil Indonesia to Summit for Empowerment Action and Leadership atau SEAL 2020. Ini ketika beliau masih berada di SMK Nurul Jadid begitu. Betul. Dan sekarang melanjutkan di Universitas Berkeadaban, Universitas Nurul Jadid tentunya, yang juga masih di bawah naungan Yayasan Nurul Jadid. Dan sekarang kalau nggak salah menjabat sebagai pengurus pusat. Betul, di pesantren, di Humas dan Protokoler. Humas dan Protokoler, dan juga menjadi pengurus organisasi Green Generation. Nah, Mas Khafi ini selain santri juga aktif di berbagai macam kegiatan sosial. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita kenalan dulu. Monggo Mas Khafi mungkin bisa kenalin dulu gimana? Oke, baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebenarnya di sini saya datang di sini hanya untuk sharing-sharing teman-teman. Jadi tidak hanya untuk mengajari, tapi kita sharing-sharing aja. Betul. Sebelumnya biar kita lebih akrab, biar lebih sayang, kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul sekali, sepakat. Jadi perkenalkan, nama saya Khafi. Saya adalah alumni SMK Nurul Jadid tahun 2021. Jadi tahun keluar saya 2021. Tahun saya masuk ke Nurul Jadid, SMK Nurul Jadid lebih tepatnya itu tahun 2018. Berarti udah berapa tahun mondok di sini? Udah 4 tahun jalan. 4 tahun jalan, betul. Berarti masih maba ya sekarang? Masih ya? maba sekarang. Siap. Masih fresh ini. Asal daerahnya dari mana, Mas? Saya asalnya dari Situbondo. Dari Situbondo. Orang Madura, tapi Madura swasta, guys. Mun Madura asli beda Kak Disa. Ki, Pulau Madura. Jadi betul. Oning Madura Ki? Oning, oke. Nah, Mas Khafi, kalau boleh tahu apa sih motivasinya Mas Khafi itu mondok? Sebenarnya motivasi mondok ini saya dapat motivasi dari orang tua, karena sebenarnya dulu di SMP saya tuh udah mau mondok, karena kan dulu kebetulan SMP saya di salah satu SMP favorit di Situbondo. Jadi karena favorit, ingin SMA-nya difavorit juga, ikut teman-teman di SMP. Tapi karena orang tua saya tuh mondok di Nurul Jadid, katanya di sana besar barokahnya, nanti akan jadi orang yang besar dan sebagainya. Ada dengar-dengar itu sepertinya cukup menarik ketika waktu itu saya dengar, dan akhirnya saya memutuskan untuk mondok di Pondok Pesantren Nurul Jadid, dan kebetulan di brosur ada SMK Nurul Jadid yang membuka program baru waktu itu, TPTL. Berarti masnya angkatan pertama ya? Betul. Angkatan pertama kelas PJB kelas. Terus gimana kesan awal mondok pertama kali terus masuk di SMK tuh apa yang dirasakan? First impression saya ya di SMK Nurul Jadid, waktu itu saya mendapatkan banyak sekali hal baru dan something unik di sini. Sedikit shock sih, karena lingkungan berbeda ya. Nah, lingkungan di sini cukup berbeda dengan SMP saya waktu itu. Namun dari perbedaan itu saya cukup bersyukur, sangat bersyukur sekali malah. Karena nggak menyesal? Enggak sama sekali. Sangat bersyukur karena di SMK Nurul Jadid bisa dikatakan lah ya, ini merupakan ajang di mana saya from zero to hero. Jadi it has changed my life seperti 180 derajat. Saya juga shock dan merasa sangat bersyukur sekali. Oh gitu. Jadi mungkin awal-awal pertama kali mondok karena nggak punya background mondok di pesantren sebelumnya agak shock. Mungkin ada beberapa hal-hal baru yang membuat kita itu kayak
loh kok gini, oh ternyata begini ya, tidak sesuai yang kita bayangkan. Tapi setelah lama di sini dan menelusuri banyak hal, akhirnya sekarang bersyukur karena ternyata di tengah ketidaknyamanan pesantren, karena kita memang riyadhah dan tirakat, juga ada barokah dan hal-hal yang bisa kita eksplor. Nah itu yang tidak Apa sih? di luar. Betul. Hal apa yang menurut Mas Sofi itu sangat berpengaruh untuk mensupport atau memicu kesuksesan yang ada di pesantren, selama di pesantren? Bagi saya sendiri waktu itu moto saya ketika saya masih ambis ya, namun sampai sekarang juga masih ambis. Ambisius, jadi ya. moto saya waktu itu adalah lingkungan bukanlah batasan bagi kita untuk berkembang, malah di pesantren ini adalah kesempatan kita untuk berkembang meskipun kita berada di tengah-tengah gencaran kegiatan yang sangat padat. Betul. Tapi pasti ada waktu dan itu sangat disupport oleh pesantren bagi kita untuk berkembang. Dan yang paling saya syukuri di pesantren itu yang tidak kita dapatkan adalah faktor X, yaitu barokah. Dan kita bisa langsung mempelajari seperti apa para masyayikh kita mencontohkan tingkah laku yang baik. Jadi selain kita belajar tentang organisasi, ilmu pendidikan, kita juga belajar ilmu agama dan langsung belajar bagaimana berakhlak yang baik di pesantren. Ya, itu saya kira sangat menarik sekali teman-teman. Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa mondok itu kita di penjara, mondok itu tidak nyaman. Sebenarnya ketidaknyaman itu adalah bentuk latihan kita sebagai individu untuk bisa kemudian lebih dewasa dan mencari peluang-peluang yang ada dalam mengembangkan kompetensi dan potensi kita to the max ya, kepada hal yang maksimal. Betul. Nah, saya dengar-dengar juga Mas Sofi ini kan gencar sekali untuk mengkampanyekan soft skill, karena selain berprestasi juga sering kali diundang untuk menjadi narasumber di beberapa organisasi di Nurul Jadid itu untuk menginspirasi santri-santri yang lain. Nah, what is the role of soft skill for your success? Soft skill bagi saya, pertama kali saya mengenal soft skill itu di pesantren sih. Saya pertama kali saya mengenal soft skill. Sebelumnya saya belum pernah mengenal apa itu soft skill. Soft skill, okay. Waktu itu di pesantren kebetulan saya waktu itu lagi gencarnya ikut kompetisi duta siswa, mahasiswa berprestasi nasional. Nah di situ karena basic yang mengadakan kompetisi tersebut adalah soft skill, jadi saya mendalami soft skill dan di sana baca beberapa artikel menyatakan bahwa soft skill itu sangat penting untuk kita pelajari karena ada riset menyatakan bahwa 80% soft skill itu lebih penting daripada hard skill. Jadi soft skill bagi saya meskipun kita tidak aktif, bisa dikatakan kita tidak terlalu baik dalam akademik, namun untuk meraih prestasi kita bisa meningkatkan soft skill kita seperti itu. Kalau boleh tahu Mas Sofi itu performance akademiknya waktu di kelas itu gimana dulu? Alhamdulillah ya, waktu itu di kelas saya gak terlalu top banget ya, mungkin sekitar top 3 top 3 gitu. ya, top 3 udah lumayan banget ya. Alhamdulillah perlu disyukuri guys. Tak kira nggak top banget itu ranking 3 dari belakang, ternyata masih top 3 dari atas, masih oke lah. Alhamdulillah. Tapi memang benar kita di pesantren itu ada faktor X teman-teman, barokah. Dan barokah itu adalah sesuatu yang memang dipercaya oleh santri dan para masyarakat pesantren, itu yang membawa kita kemudian menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Karena barokah itu ziyadatu bil khair, bertambahnya kebaikan. Entah itu kebaikan dari segi prestasi, kebaikan dari segi kepribadian, dan juga kebaikan-kebaikan yang lain yang bisa mendatangkan kebermanfaatan dalam hidup. Betul. Nah, ngomongin soft skill ini juga sebagaimana riset tadi yang disampaikan oleh Mas Sofi, dan ada juga riset dari World Economic Forum bahwasanya 80% sukses seseorang itu dipengaruhi oleh soft skill. Karena perusahaan itu tidak hanya mencari orang yang pintar secara akademik, tapi mereka punya soft skill yang baik seperti communication, critical thinking, collaboration ya kan gitu. Malah IPK itu berada di urutan 30-an. Wow. Terakhir saya baca, dan 10 teratas tuh soft skill, ada communication, critical thinking dan sebagainya. Nah, ini teman-teman, ini bukti bahwa santri di pesantren Nurul Jadid ini, walaupun berbagai macam kegiatan yang padat, itu tetap ada peluang dan support dari pesantren untuk berkembang. Cuman tergantung individunya masing-masing gitu ya Mas. Betul. Ya. Kalau menurut Mas Sofi, dari banyak teman-teman Mas Sofi yang ada di pesantren itu, banyak nggak yang juga ngikuti jejak seperti Mas Sofi atau aktif di berbagai organisasi? Waktu itu, nah ini mengapa saya mengatakan bahwa di pesantren adalah kesempatan bagi kita untuk berkembang. Karena kita harus dipaksa untuk keluar dari comfort zone. Nah, di saat yang teman-teman santri yang lain mungkin ambisi teman-teman santri itu belum seperti orang-orang yang ingin berprestasi, tapi mungkin masih proses ya teman-teman santri waktu itu. Jadi disitulah mengapa di saat teman-teman santri yang lain masih tidur, baca novel. Nah, disitulah di saat jam free itu
kita harus manfaatkan untuk ikut organisasi, meningkatkan soft skill kita, seperti itu. Oke, benar sekali teman-teman. Jadi saya sepakat sih dengan Mas Sofi. Jadi kuncinya adalah kita itu thinking out of the box, berpikir di luar dari kebiasaan. Mungkin the majority of santri here, jadi kayak banyak santri di sini tuh mungkin memilih untuk nyantai, tidur, seneng-seneng, olahraga di zona nyaman seperti di itu. zona nyaman. Karena emang tidur tuh nyaman. Karena kan kita jauh dari orang tua nih teman-teman. Walaupun kita ada pengurus di sini, pengurus itu hanya mengatur jadwal-jadwal utama dan penting yang ada di pesantren. Untuk pengembangan diri itu memang tergantung bagaimana si santri ini mau mengembangkan diri. Kalau kita berbicara tentang Mas Sofi nih, perjalanan Mas Sofi selama di SMK Nurul Jadid ini kan PJB ya, pembangkit. Terus juga pernah di OSIS. Pernah Di OSIS dan juga pernah menjadi majalah ya? Majalah Masa. Oke, Pemret Masa. Nah, Masa ini adalah salah satu lembaga persiswa yang bergerak di bidang tulis menulis dan jurnalistik. Betul. Nah, gimana sih Mas Sofi cara membagi waktu di tengah padatnya pesantren, organisasi, masih ikut lomba, juga di majalah, ini gimana strateginya? Yang pertama pastinya dari niat kita sendiri, kita ikut organisasi niatnya apa. Jadi kita waktu itu niat saya alhamdulillah ikut organisasi benar-benar ingin mengembangkan skill, karena saya paham betul bahwa kalau kita ikut organisasi kita bisa mendapatkan banyak sekali soft skill, relasi dan portofolio untuk mengikuti exchange seperti program seperti itu. Nah, cara kita membagi waktu yang waktu itu saya sangat berpegang teguh pada motto, yaitu lingkungan bukanlah batasan untuk kita berkembang. Nah, jadi untuk membagi waktu itu saya itu sering melakukan to-do list. Oh, to-do list. Jadi apa kegiatan prioritas yang harus dilakukan, dan dampak yang paling besar itu bagi saya yang mana. Jadi seperti itu. Jadi kita harus betul-betul memilah dan jangan sampai ada yang bilang bahwa santri itu terlalu sibuk, gak ada waktu untuk mengembangkan ilmu-ilmu lain. Padahal kita itu banyak sekali ruang dan wadah bagi kita untuk berkembang. Betul sekali, saya sepakat. Sebenarnya yang membatasi kita itu adalah diri kita sendiri, teman-teman. Kalau kita terus explore, break the limit, berusaha keluar dari zona nyaman, kita akan bisa menemukan potensi maksimal dari diri kita. Dan kata Mas Oli tadi, perlu ada to-do list atau priority scale, membuat skala prioritas in something. We have important thing, tapi ada yang more important thing to do. Jadi ada sesuatu yang penting, tapi ada hal yang lebih penting yang perlu kita juga kerjakan, teman-teman. Nah, ini menarik sekali. Kalau boleh tahu, ini kan Mas Sofi juga pernah mewakili Indonesia untuk acara internasional. Cuman sayangnya karena pandemi, akhirnya harus berada di Indonesia dengan menggunakan Zoom gitu ya, online. Nah, itu gimana sih pengalaman pertama kali komunikasi dengan orang di luar negeri dengan bahasa Inggris, dan bahasa Inggrisnya dapat dari mana belajarnya? Jadi pertama Inggris saya belajar, dan inilah keunggulan santri. Lagi-lagi ini adalah keunggulan santri. Di pesantren kita benar-benar sangat intensif belajar bahasa Inggris. Jadi saya dapat bahasa Inggris di tahun pertama saya mondok di Nurul Jadid, dan alhamdulillah waktu itu saya langsung masuk di lembaga pengembangan bahasa asing. Oke, LPBA berarti. LPBA, dan di sana saya di force belajar bahasa Inggris. Dari awalnya saya nol, saya hanya tahu Inggris, my name is, my address. Jadi kayak introduction gitu. Basic. Alhamdulillah hampir setahunan saya di LPBA dan saya mendapatkan basic English, dan ketika face atau meet dengan orang-orang luar negeri abroad sedikit shock sih, karena budaya bicara mereka tuh sangat berbeda dengan budaya bicara kita. Namun di sana awalnya ketika saya ikut virtual Zoom itu awalnya ingin nyerah sampai mau berhenti, mau resign. Tapi karena saya sadar bahwa kalau saya resign, kalau saya takut menghadapi masalah ini, kedepannya saya gak mungkin akan bisa melewati masalah-masalah yang lebih besar. Jadi saya stuck di sana untuk masalah saya. Dan akhirnya saya force diri saya untuk tetap beradaptasi meskipun kurang paham dengan apa yang mereka jelaskan. Dan alhamdulillah 1 minggu jalan, 2 minggu jalan, saya cukup mengerti dan mendapatkan intinya poin apa yang mereka katakan. Poinnya itu kita harus paham. Dan ketika kita ditanyain, kita harus bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan itu. Dan alhamdulillah ketika sudah 3 minggu ke atas itu sudah bisa mulai beradaptasi dan terbiasa ya dengan budaya itu. Itu berapa lama programnya? Programnya sekitar 6 mingguan, hampir 2 bulan. 6 mingguan, siap. Ini menarik sekali teman-teman, bahwa yang saya pelajari bahwa anak SMK yang biasanya dinilai mereka itu kurang kompetitif dari segi persaingan, perlombaan, apalagi mereka yang bersatu santri, itu terkadang hanya mereka yang kaum sarungan yang fanatik dengan kitab klasik kuning atau kitab-kitab Turat dan Fardul Ainnya saja. Namun
pesantren saat ini sudah banyak mengembangkan program-program yang bagus untuk bisa mengembangkan potensi santri itu sendiri. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, terakhir ya, ini kita pada segmen terakhir, kesan apa yang Mas Hovi bisa sampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah, teman-teman ada di rumah tentang SMK Nurul Jadid dan pesantren? Untuk SMK Nurul Jadid, kesan saya di sini saya sangat bersyukur sekali karena bagi saya awal saya memikirkan tentang pesantren bahwa di pesantren kita hanya fokus untuk baca kitab kuning, belajar kitab kuning, agama. Namun di luar prasangka saya semua bahwasanya di pesantren sangat banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan. Bagi saya di pesantren tuh bayangin seperti prasmanan. Jadi tinggal kita bebas tuh mau milih ilmu apa yang akan kita ambil sesuai dengan preferensi ya. Betul. Nah, ketika di SMK saya sangat berpikir waktu itu, wah keren sekali nih di pondok pesantren ada SMK Nurul Jadid lagi, dan di situ ada program TPTL. Wah, sangat kesempatan karena kan di TPTL waktu itu ini mungkin tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk masuk ke salah satu pembangkit terbesar di Asia Tenggara. Di PT PJB. Jadi itu merupakan sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi kita di program TPTL tersebut. Dan juga di SMK ini bagi saya untuk berprestasi itu tidak hanya memandang seberapa bagus akademik kita, namun kita juga bisa meningkatkan non akademik, misalkan di soft skill kita. Dan juga yang paling penting kita harus paham betul ada kesempatan atau peluang. Jadi kita harus betul-betul pintar mengambil peluang di saat ada kesempatan. Jadi intinya mulai aja dulu, usul masalah kita berhasil enggaknya itu masalah belakang. Intinya kita ikhtiar, kita berdoa, dan masalah hasil itu tawakal kepada Allah. Intinya mulai aja dulu gitu. Baik, terima kasih Mas Hovi, karena memang ini ada keterbatasan waktu dan ini percakapan sangat menarik sekali teman-teman. Jadi pada program spesial ngopi kali ini kita banyak mendapatkan insight bahwa tidak hanya program jurusan aja yang bisa kita pelajari dan kita dalami, namun di luar itu kita juga bisa mengembangkan diri kita dan mengeksplor potensi-potensi atau bakat-bakat yang ada dalam diri kita, sehingga pesantren Nurul Jadid dan SMK Nurul Jadid pada khususnya tidak pernah membatasi santrinya atau siswanya untuk mengeksplor dan berprestasi. Tergantung bagaimana kita bisa membaca peluang, kita bisa memanage waktu dengan baik, dan kita terus berdoa kepada Allah agar kita diberikan kehidupan dan masa depan yang lebih baik lagi. Dan yang tidak kalah penting adalah barokah. Baiklah teman-teman, saya pikir cukup sekian program ngopi pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata salah atau perilaku yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan pembacaan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.